Ini sedang dibangun saat ini karena Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini ratingnya nggak naik-naik, sehingga oleh karena itu mereka tidak siap untuk menang tapi siap untuk kalah. Apa yang dilakukan oleh Mas Butet Kertarejasa selama ini sudah sangat keterlaluan ya. Menyebarkan berita hoax ya kan, menyebarkan kampanye negatif, itu bukan hal baru sekali ini saja. Itu sudah pernah dilakukan oleh beliau pada saat acara partai politik PDI Perjuangan dengan memberikan puisi bernarasi negatif yang menyerang Pak Prabowo dan Mas Anies Baswedan. Jadi itu yang pertama. Kemudian hal itu berlanjut ke hal sini ya. Beliau berusaha mendramatisir keadaan, sedangkan keadaan itu adalah hal yang sifatnya normal-normal saja. Untuk mengurus suatu izin keramaian, memang Mas Butet sudah menyerahkan ya, secara administrasi hal tersebut kepada penyelenggara. Jadi penyelenggara adalah merupakan kepanjangan tangan dari Mas Butet selaku pelaku pentas seni di tim itu tersebut. Dan oleh karena tidak ada masalah harusnya dengan masalah itu. Dan kaitannya dengan masalah ada surat pernyataan, memang harus dilihat dua hal. Kenapa itu disebut intimidasi? Tidak ada sama sekali. Karena memang harus jelas apakah ya kan pentas seni itu sifatnya adalah kampanye atau kedua sifatnya memang pentas seni biasa. Kalau dia sifatnya kampanye, boleh bernarasi secara politik, akan diproses izin keramaiannya tentang masalah pemilu, ya kan, tentang masalah kampanye. Tapi kalau dia sifatnya pentas seni, ya memang tidak boleh ada, ya kan, tidak boleh ada narasi-narasi tentang masalah kampanye yang ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan kepolisian yang dilakukan pada saat itu adalah bentuk pengamanan SOP, bukan hanya kepada acara itu saja. Ke setiap acara yang dihadiri oleh paslon capres dan cawapres itu memang harus melewati pengamanan yang ekstra, karena paslon capres dan cawapresnya memang harus dijaga keamanannya. Itu sudah menjadi standar. Nah, ketika hal ini dipelintir, ya, didramatisir seolah-olah sebagai bentuk intimidasi, kami mempunyai dugaan ini memang merupakan bentuk berita bohong yang disebarkan melalui media sosial dan media elektronik yang lain dilakukan oleh Mas Butet. Oleh karena itu sikap-sikap seperti ini, manuver-manuver politik seperti ini harus segera dihentikan. Bahwa kami menduga memang adanya upaya untuk mendelegitimasi pemilu, ya kan? Ketidakpercayaan terhadap pemilu, terhadap aparat ini sedang dibangun saat ini karena Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini ratingnya nggak naik-naik, sehingga oleh karena itu mereka tidak siap untuk menang tapi siap untuk kalah. Oleh karena itu berusaha untuk memojokkan kepolisian, memojokkan KPU, memojokkan Bawaslu, dan memojokkan TNI dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi sedangkan kecurangan-kecurangan yang terjadi dilakukan oleh pihak Ganjar dan Mahfud, ya kan, dan notabene merupakan kubunya dari Pak Mas Butet, ya kan, itu saat ini secara de facto faktanya sudah 3 terbukti melakukan pelanggaran, ya kan, melakukan konsolidasi melalui, ya kan, kepala daerah yang merupakan notabene adalah beberapa kader PDI Perjuangan. Dari saya mungkin tambahan seperti itu. Mungkin tambahan ya. Justru kalau Mas Butet sendiri merasa ada intimidasi dan tidak mau diarahkan oleh pihak kepolisian, kami patut mempertanyakan sebenarnya tujuan pentas budaya itu apa. Kalau memang betul pentas budaya itu tujuannya adalah pentas budaya biasa tanpa ada kegiatan-kegiatan lainnya, dalam hal ini mungkin unsur politik, semestinya nggak perlu ada rasa tersinggung dan sebagainya. Karena memang semestinya pihak kepolisian, ya kan, harus menjalankan SOP itu, harus melakukan pengamanan. Memang sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun, setiap ada kegiatan baik pentas seni maupun unjuk rasa dan sebagainya, itu selalu ada izin keramaian dari pihak kepolisian gitu. Nah, dalam hal ini panitia yang jelas-jelas itu adalah bagian dari orangnya Pak Butet sendiri sudah menyampaikan klarifikasi dan menyampaikan bahwa tidak ada intimidasi dari pihak kepolisian. Mungkin seperti itu gitu. Bapak, kalau tadi dari penjelasan Bapak ada kegiatan yang emang ada paslon capres cawapresnya datang emang harus
ada SOP-nya sendiri. Padahal di tempat Pak Butet itu kan tidak ada rencana bakal ada capres cawapres. Ada. Jadi yang datang di apa namanya itu di agenda tersebut Pak Mahfud MD yang hadir. Jadi sehingga oleh karena itu dengan adanya info bahwa Pak Mahfud akan datang ke sana sebagai cawapres dari Pak Ganjar, maka oleh karena itu SOP dari pihak kepolisian harus dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua juga acara ternyata berjalan dengan lancar. Sama sekali tidak ada intimidasi. Nah, kalau ada narasi politik pada saat dilakukannya pentas politik kampanye politik oleh Mas Butet pada saat itu, biar Bawaslu yang bekerja. Kalau nggak ada, sebenarnya kan nggak ada masalah apa-apa. Cuma didramatisir aja seolah-olah ini ada intimidasi dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita challenge, akan kita adu bahwa proses administrasi yang layak dan semestinya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ya kan, selama ini berjalan, apakah itu sesuai dengan narasi negatif disampaikan dan tuduhan yang disampaikan oleh Mas Butet bahwa ini ada intimidasi. Itu yang akan kita challenge nantinya. Kemudian tadi gimana pada akhirnya bisa jadinya Dumas tidak keluar dari final? Ya, masalah teknis saja. Jadi masalah teknis karena ada bukti yang harus kita sampaikan. Nah, itu masih kita lengkapi. Cuman itu aja sih sebenarnya. Jadi mungkin kemungkinan besok atau lusa udah naik ke laporan.